أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. Diriwayatkan daripada Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata beliau Abil Abbas Sahal bin Sa'ad, ja'a rajulun ilan nabi, datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, beri aku petunjuk terhadap satu amalan. Idza amiltuhu, kalau aku perbuat, ahabbani Allah, maka Allah akan cinta kepadaku. Wa ahabbani nas, juga manusia akan cinta kepadaku. Beri petunjuk aku ya Rasulullah, satu amalan kalau aku berbuat Allah cinta kepadaku, juga manusia jatuh cinta kepadaku. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, izhad fid dunya, zuhudlah terhadap dunia. Yuhibbakallah, maka Allah akan cinta kepada kamu. Wazhad fima indan nas, zuhudlah terhadap apa yang ada di kalangan manusia. Yuhibbakan nas, maka manusia akan cinta kepada kamu. Apa itu zuhud? Zuhud itu kamu mensyukuri apa yang diberi Allah seadanya. Allah sudah mentakdirkan semua makhluk, baik jin, baik manusia, bahkan binatang, rezeknya ditentukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Orang yang telah ditakdir oleh Allah rizkinya seadanya disyukuri. Kalau kamu bisa mensyukuri apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan beri tambahan kepada kamu. Karena rezeki itu bukan hanya rezeki kita itu dapat makan-makan sama seperti binatang, tapi rezeki itu juga ada rezeki ma'nawi, rezeki batin. Berapa banyak orang yang punya harta tapi mereka tidak merasakan rezeki ma'nawi ini. Alhamdulillah, ada rezeki yang Allah berikan kepada kalian melebihi daripada orang-orang kafir yang kaya. Anda diberi oleh Allah Subhanahu wa taala iman, Anda diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Islam. Adapun dunia ini cukup seadanya, Pak. Buat hidup aja sudah, buat makan, rumah seadanya, buat tempat tidur. Selebihnya gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin manusia kecuali satu, untuk kamu beribadah kepada Allah. Tidak usah rebutan sama dunia, tidak usah, cukup kerja seadanya, yang ikhlas, cari yang halal. Kalau Anda bisa seperti itu, Allah cinta sama kamu. Dan kamu merasa cukup apa yang di kalangan manusia. Kalau orang itu merasa zuhud bainan nas, tidak ada yang namanya korupsi, tidak ada. Kalau zuhud bersama manusia, tidak ada yang namanya mencuri, itu tidak ada. Jadilah orang yang zuhud seadanya. Kamu dapat makanan yang sederhana, yang dinikmati. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, hidupnya kamu akan merasa tenang. Katanya Habib Abdullah Al-Haddad, wa isqanu'an bila hirsin wala tama'in ta'ish hamidan rafi'al gadri wasyani. Hidup itu yang qanu, merasa cukup, apa seadanya sudah dijalani. Habib Abdullah Haddad itu bukan terkenal kayanya, seadanya. Habib Abdullah buta kok. Mulai umur 5 tahun, 6 tahun Habib Abdullah Haddad itu tidak bisa melihat. Wa isqanu'an bila hirsin wala tama'in, tidak ada rasa tamak, kepingin rebutan sama dunia, ambisi sama dunia. Kalau kamu bisa seperti itu, ta'ish rafi'al gadri, ta'ish hamidan, kamu akan hidup ini terpuji. Rafi'al gadri, kedudukannya kamu akan terangkat.
maka menjadi orang yang mulia. Bukan orang yang kaya itu orang yang banyak harta, belum tentu. Kadang-kadang kaya masih bingung korupsi, ya, uangnya sudah miliaran tapi masih ambisi terus. Jadi itu wataknya manusia. Katanya Rasulullah SAW, kalau manusia ini dikasih satu gunung, lembahnya satu lembah gunung emas, masih ambisi gimana caranya dapat 2 lembah emas. Terus itu wataknya manusia, tidak akan pernah merasa cukup. Tapi lah, kalau kamu menjadi orang mukmin yang betul, jadi muslim yang betul, kamu akan merasa cukup dengan Allah yang takdirkan, apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisal ghaniyu katsiral mali yakhzunuhu li haditsid dahri aw lil waritsis syani. Ya, bukan orang yang kaya itu yang nyimpan uang di bank terus itu uangnya 100 juta, 200 juta. Enggak, bukan itu. Tapi medit disimpen tok duit. Ndak eling sama dulure. Ini percuma, ini bukan orang-orang yang kaya ini. Orang yang kaya dia punya uang dikeluarkan. Sakhi, orang yang dermawan. Nah, jadilah orang yang zuhud kepada dunia. Kalau Anda dapat dunia, keluarkan, ingat sama saudaranya kamu. Ya, bantu saudaranya kamu. Oh, kamu dicintai sama Allah, juga semua yang di sekitarnya kamu pasti cinta kepada kamu. Sampai kalau sudah punya tetangga medit dirasa nasani, Pak. Iki tonggo siji, gak pernah ngekek ya apa-apa, ya medit. Nah, tapi kalau orang yang loman, insya Allah dicintai. Loh, bukan hanya dicintai sama tetangganya, juga dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tanamkan di diri kita rasa zuhud, merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar lam yakbalillahu dzalik illa biwara'in hajiz. Ya, kalau kamu itu sholat sampai bungkuk, saking akehnya sholat, ya sholat dok sampai gak kuat wis kegeri, ya bungkuk sudah. Nah, puasa terus sampai kayak benang saking kurusi gara-gara kayak puasa nih, ya masih Allah Subhanahu wa taala belum tentu menerima daripada amal perbuatannya kecuali didasari dengan warok. Puasa tapi ben buka haram dok, ya podo sampean. Ya akeh salate tapi kerjane di bank riba semua, ya percuma. Ya, tapi kalau sampean merasa cukup dengan apa yang Anda dapatkan, hidupnya sampean akan nikmat. Loh, Beb, dak kerja berarti, Beb. Ya kerja, corak kerja blas. Tidak benar bisa. Nabi itu kerja. Tapi kerjanya ya seadanya, yang penting cukup kayak urip. Selebihnya dibuat zikir, dibuat ibadah. Yang Anda diciptakan untuk itu kok, bukan untuk yang lainnya. Sapi, Pak, diciptakan untuk apa? Ya, untuk dimakan dagingnya. Kemudian rumput-rumput dan tanaman-tanaman Allah ciptakan sebagian untuk jadi makanannya kita. Tapi Anda bukan jadi makanannya siapa? Tidak, kamu diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, hidup sebagaimana Allah mentakdirkan kamu semestinya untuk ibadah, jangan untuk yang lainnya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bisa zuhud terhadap dunia ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Terakhir, ya Rasulullah SAW beliau pernah satu ketika sholat bersama para sahabatnya. Rasulullah jadi imam. Nabi Muhammad tidak seperti biasanya. Dalam satu sholat ini agak cepet-cepetan, agak cepat sholatnya, tidak seperti biasanya. Setelah sholat, setelah salam, Nabi Muhammad langsung berdiri masuk. Ini sahabat mulai khawatir, ada apa dengan Nabi ini? Nabi sakit mungkin atau apa, ada yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Akhirnya tidak lama Nabi Muhammad keluar sambil senyum. Nabi Muhammad, kenapa nih? Kalian semua tegang ya, kelihatan saya tidak seperti biasanya. Biasanya habis sholat duduk, zikir dulu, tenang dulu. Ini tidak, sholatnya agak cepet-cepetan, kemudian langsung masuk, tidak zikir dulu. Iya, Ana tadi habis sholat, pas pertengahan sholat ingat kalau di rumahnya Ana ini masih ada emas yang belum aku sedekahkan. Aku paling benci kalau ada uang, atau kalau dulu itu dinar atau dirham, kalau sekarang uang yang tidak habis di hari itu.
Jadi kalau Rasulullah dapat uang berapapun di hari itu ya harus habis buat sedekah sudah. Besok apa katanya takdir. Itu sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngikuti Nabi Muhammad ya sulit, tapi minimal ya jadilah orang yang zuhud, terima dengan apa yang ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya sedekah semampunya aja. Nah, insya Allah kita semua bisa meniru jejaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.